adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, pasti kalian udah siap ya untuk ibadah online. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Adik, udah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Yuk, Kakak Riri undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi buat Tuhan. Yeay! Pakai gerakannya ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Yuk, kita mau menari lagi buat Tuhan. Leherku ke kanan, leherku ke kiri, leherku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang pundak ya adik-adik. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kita mau selamat buat Tuhan yuk. Yeay! Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Yuk adik-adik kita menyanyikan pujian ini. Yesus sahabatku. Bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yuk adik-adik, nyanyikan pujian ini lagi. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Kakak berharap adik-adik semua baik-baik saja dan tetap semangat. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau dengerin cerita ya. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita.
Yuk, sebelum kita dengerin cerita, kita bersatu di dalam doa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita-Mu. Tuhan Yesus yang pimpin kami semua hingga kami bisa mengerti dan memahami cerita pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Udah siap semua ya? Ya, siapin Alkitabnya ya. Ya, pagi hari ini kakak mau bercerita tentang, yuk kita buka Alkitabnya di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kakak punya tema yaitu indahnya persahabatan. Wah, coba dibuka di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu semua ya? Ya, perikopnya yaitu Daud dan Yonatan. Wah. Nah, sedangkan ayat masnya kakak ambil di Amsal 17 ayat 17a yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Wah. Adik-adik tahu gak apa arti sahabat? Apa ya arti sahabat? Ya, sahabat itu teman dekat. Teman dekat yang sudah seperti saudara sendiri. Adik-adik semua pasti punya sahabat ya. Kakak yakin kalian semua punya sahabat. Nah, cerita Alkitab pun ada cerita tentang dua sahabat akrab, yaitu sahabat yang saling mengasihi. Namanya Daud dan Yonatan. Ada yang tahu gak pekerjaan Daud apa sih? Daud adalah seorang pengembala domba. Wah, sedangkan Yonatan itu adalah anak seorang raja yang disebut sebagai pangeran. Raja siapa sih yang tahu? Ayo, raja siapa? Bener, Raja Saul. Iya, Yonatan itu adalah anak dari seorang raja yang bernama Raja Saul. Nah, adik-adik tahu gak waktu Daud mengalahkan Goliat, siapa yang menang? Wah, iya benar, Daud pada waktu itu menang saat mengalahkan Goliat. Dan Daud sangat terkenal saat itu sama bangsa Israel. Bangsa Israel pun bersuka cita, bahkan bergembira. Sampai-sampai Daud pun diminta tinggal di istana oleh Raja Saul. Wah, hebat ya, Daud diminta tinggal di istana oleh Raja Saul. Wah, nah setelah Raja Saul bicara dengan Daud, bertemulah Daud dengan Yonatan, anaknya Raja Saul. Yonatan itu sangat mengasihi Daud. Bahkan Yonatan berjanji ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wah, hebat ya, Yonatan mau berjanji mengasihi seperti dirinya sendiri. Gitu seorang sahabat. Nah, Daud pun dijadikan oleh Raja Saul menjadi kepala pasukan prajurit. Daud selalu memimpin saat maju berperang dan Daud selalu menang dalam berperang. Kenapa sih Daud selalu menang dalam berperang? Iya benar. Karena Daud anak yang taat dan setia, sehingga Tuhan selalu menyertai dan menolong Daud. Nah, di sini siapa yang mau taat dan setia? Wah, pasti Tuhan sertai dan menolong adik-adik semua. Nah, saat itu karena Daud selalu menang dalam berperang, maka Raja Saul itu sangat iri hati dengan Daud. Sampai-sampai Raja Saul punya niat yang jahat. Niat jahat apa sih, Kak? Apa ya? Iya, niat jahatnya Raja Saul mau membunuh Daud. Wah, saking iri hatinya sama Daud, Raja Saul punya niat jahat untuk membunuh Daud. Serem ya? Iya, jadi iri hati itu boleh tidak? Tidak boleh. Nah, tetapi
Yonatan itu tahu niat jahat ayahnya untuk membunuh sahabatnya. Oleh sebab itu, Yonatan selalu memperhatikan Daud dan melindungi Daud. Jangan sampai Daud terbunuh oleh ayahnya, yaitu Raja Saul. Yonatan selalu menolong dan melindungi Daud. Wah, di sini kita kalau punya sahabat, mau gak tolong menolong? Mau gak melindungi sahabatnya satu sama lain? Wah, seperti Yonatan yang mau melindungi Daud dari Raja Saul yang mau membunuh Daud. Nah, cerita di sini kita perlu tahu teladan tentang dari Yonatan, yaitu kita harus punya sifat mengasihi, menolong, selalu melindungi. Bahkan kita bisa mendoakan sahabat-sahabat kita. Wah, siapa yang mau mendoakan teman-teman kita? Siapa yang mau mengasihi teman-teman kita? Bahkan kita mau menolong teman-teman kita saat teman-teman kita dalam kesusahan. Nah, Tuhan Yesus juga rela loh menolong, memberikan kamu apa saja yang kamu butuhkan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus adalah sahabat yang paling setia buat kita semua. Siapa di sini yang mau mengasihi Tuhan Yesus? Gimana sih caranya mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kamu bisa memberikan ketaatan kamu kepada Tuhan Yesus. Ngapain sih Kak taat kepada Tuhan Yesus? Contohnya apa? Berdoa, menuruti perintah Tuhan Yesus, baca Alkitab. Terus kalau disuruh sama orang tua mau nurut, mau dengar-dengaran. Nah, adik-adik di sini kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita ya. Seperti cerita tentang Daud dan Yonatan. Kakak rindu deh. Kita mau baca sama-sama ayat Mas yang tadi. Ada di Amsal 17 ayat 17a. Bunyinya apa adik-adik? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Cerita kakak sampai di sini dulu ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini untuk ceritamu. Tuhan Yesus, ajari kami, untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling menolong, untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, udah di akhir bulan September nih. Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan September. Tetap setia iring Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.